Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Dwi Putri. Saya akan membahas tentang pelecehan seksual atau kekerasan seksual pada anak. Pelecehan seksual pada anak merupakan segala bentuk kontak seksual yang dilakukan oleh orang dewasa atau orang yang lebih tua kepada anak-anak di bawah usia 18 tahun. Tak hanya berasal dari pihak luar, pelaku pelecehan seksual bisa saja datang dari orang terdekat, bahkan anggota keluarganya sendiri. Pelecehan seksual pada anak dapat meninggalkan trauma yang sangat mendalam, baik secara fisik maupun emosional. Meski demikian, anak yang menjadi korban pelecehan sering sekali takut menceritakannya. Oleh karena itu, penting untuk mengenali tanda pelecehan seksual pada anak dan cara menyikapinya. Tanda-tanda anak yang mengalami pelecehan seksual. Tanda pelecehan seksual pada anak terkadang sulit dikenali oleh orang tua. Pasalnya, kebanyakan anak yang menjadi korban kekerasan seksual tidak menyadari atau memahami bahwa tindakan yang dilakukannya merupakan sesuatu yang tidak wajar. Tak hanya itu, kebanyakan korban juga merasa takut mengungkapkan pelecehan seksual yang ia alami, baik karena diancam oleh pelaku maupun karena menganggap pelecehan yang terjadi diakibatkan oleh kesalahannya sendiri. Meski demikian, ada beberapa tanda yang mungkin bisa ditunjukkan oleh anak saat ia mengalami pelecehan seksual. Di antaranya, yang pertama, anak ini sering mimpi buruk hingga ia susah tidur. Yang kedua, kehilangan konsentrasi dan sulit menerima pelajaran. Yang ketiga, kesulitan mengendalikan emosi. Yang keempat, sangat tertutup atau menarik diri dari lingkungannya sekitar. Terlihat sedih, cemas, ataupun takut berlebihan. Terus yang terakhir, muncul keinginan dan perilaku untuk menyakiti diri sendiri. Orang tua juga perlu mewaspadai luka atau memar yang terlihat tak wajar pada anak, terlebih jika disertai dengan beberapa masalah kesehatan lain seperti susah buang air kecil, nyeri saat berjalan atau duduk, pendarahan dari anus atau kemaluan, serta gejala penyakit menular seksual. Cara menyikapi pelecehan seksual pada anak. Sebagai orang tua, kita perlu tahu bagaimana cara menyikapi pelecehan seksual pada anak. Hal ini penting dilakukan agar anak tidak makin terpuruk dan mengganggu tumbuh kembangnya. Berikut adalah beberapa yang dapat Anda lakukan pada anak yang menjadi korban pelecehan seksual. Yang pertama, cobalah untuk mengajak anak berbicara. Cobalah untuk mengajak anak berbicara dengan Anda dari hati ke hati. Ketika anak sudah mulai bercerita, usahakan untuk tetap tenang dan dengarkan ia dengan cermat. Selain itu, hindari menyelak perkataan anak meski Anda merasa marah atau kesulitan memahami hal yang sedang ia ceritakan. Menyela perkataan anak dapat membuatnya merasa kurang didengarkan sehingga ia enggan bercerita lebih lanjut. Yang kedua, berikan waktu yang cukup untuk anak. Pahami bahwa tidak semua anak dapat menceritakan kejadian buruk ini dalam waktu tepat atau dalam waktu yang cepat. Jika anak belum siap untuk bercerita, berikan ia waktu untuk menenangkan diri terlebih dahulu hingga ia dapat terbuka dengan orang tua. Yang ketiga, berikan dukungan penuh. Berilah dukungan kepada anak dengan mempercayai seluruh perkataannya dan meyakinkan dirinya bahwa hal yang terjadi ini bukanlah kesalahannya. Jelaskan juga bahwa menceritakan kejadian yang ia alami kepada anak merupakan tindakan yang tepat. Selain itu, beritahu anak bahwa Anda akan selalu berada di sisinya kapanpun ia butuhkan. Dengan demikian, anak akan merasa lebih aman dan dilindungi oleh Anda.
Pelecehan seksual adalah tindakan yang melanggar hukum. Jika orang tua mencurigai anak menjadi korban pelecehan seksual, orang tua perlu melaporkan kejadian tersebut kepada pihak terkait seperti kepolisian dan Komisi Perlindungan Anak atau KPAI agar dapat diproses secara hukum. Pelecehan seksual pada anak tentu membawa trauma yang sangat mendalam dan bisa terbawa sampai dewasa. Pastikan orang tua selalu mendampingi anak agar ia tetap merasa aman. Orang tua juga bisa membawa anak berkonsultasi dengan psikolog untuk mendapatkan pendampingan sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya. Terima kasih, demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.